Nama saya Yaman Sitanggang. Kali ini saya mau memberi komentar tentang kekalahan yang menurut saya sangat di luar akal sehat di Piala Liga Champion di final ini. Saya sendiri bingung sekali kenapa Inter Milan bisa kalah sebegitu besar dari PSG, Paris Saint-Germain. Inter Milan sudah beberapa kali memenangkan Liga Champion ini, sementara PSG belum pernah memenangkan. Makanya menjadi pertanyaan saya, kenapa bisa sebegitu ironisnya, tidak masuk akalnya, sampai Inter Milan kalah. Tapi barangkali saya juga ingin membahas bagaimana persiapan dari Paris Saint-Germain ini untuk memenangkan. Tidak tanggung-tanggung, ini klub sepak bola yang dimiliki oleh Qatari Sport Investment. Tidak tanggung-tanggung. Ini sebuah institusi besar yang kemudian masuk ke bola. Mereka mulai masuk di tahun 2011. Ketika itu mereka membeli PSG dengan harga sekitar 700 juta euro. Lalu kemudian mereka kelola dengan, saya juga bingung apakah memang bola yang menjadi sangat populer ini harus menggunakan investment yang sedemikian besar, karena terutama harus bisa meng-attract pemain-pemain terbaik di dunia. Neymar, terus kemudian Lionel Messi terakhir ya, lalu Mbappe juga masuk ke sana gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ini menjadi juga pertanyaan, apakah memang diperlukan uang yang sedemikian besar untuk bisa memenangkan pertandingan? Kalau dari riset yang saya peroleh, mereka sudah dari 2011 masuk Qatari Sport Investment ini, di bawahnya Qatari Sovereign Fund-nya itu, mereka sudah mulai masuk di 2011. Waktu itu mereka hanya memiliki sekitar, sudah majority tapi belum total. Di tahun 2012 mereka beli semuanya saham itu, lalu jadi mereka punya sendiri. Orang bertanya-tanya bagaimana mereka mendapatkan uang untuk bisa menghidupkan klub sepak bola ini. Sebagian menduga-duga ini adalah seperti uang kiri, uang kanan dari Qatar dalam pengembangan. Karena menurut siapapun percaya bahwa bola adalah pusat perhatian, bola adalah politik dunia yang sangat-sangat fluid, menjadi semacam kebanggaan siapapun. Nah, kemudian Qatar ini di tahun 2023 menjual 12,5% sahamnya dengan nilai sudah mulai di atas 4,25 miliar euro. Banyak sekali, naiknya hampir sekitar 400% dari 700 juta yang mereka beli di tahun 2011. Kira-kira bagaimanakah bisnis bola ini yang menjadi sumber idola dunia? Di seluruh dunia tidak ada yang tidak nonton bola. Saya saja juga keki ketika melihat kenapa Inter Milan yang menurut saya sudah sangat sedemikian canggih, sedemikian cakep, bagus, sudah 3 kali menang Liga Champion, bisa digundul seperti saya ini, digundul 5-0 oleh PSG. Orang mengatakan hebat juga ini si Qatari Sport Investment ini, yang dibawanya Qatar Sovereign Fund, seperti Indonesia punya Danantara ya. Mungkin juga barangkali menarik kalau Danantara berani menginvest, tapi ya bedanya kalau di Qatar kan punya kerajaan, jadi mereka tidak perlu secara terbuka melakukan transparansi. Dugaan orang begitu, ada yang mengkritik juga bahwa mereka tidak transparan, jadi mereka bisa menggunakan apapun. Dari laporan yang dikaji, mereka masih defisit sebetulnya, meskipun valuation sudah tapi defisit antara pendapatan dan pengeluaran yang mereka keluarkan. Mereka menggunakan Qatar Airplane, Qatar semuanya dengan berbau Qatar ya, ibaratnya uang kiri uang kanan masuk. Sementara mereka berjaya di dunia karena bola ini dilihat siapapun, dihormati siapapun. Makanya dia tidak dengan mudah terkecoh sama siapapun. Bahkan yang terbaru, Qatar juga menyumbang rencananya menyumbang pesawat 747-nya yang terbaik itu untuk Trump. Dan Trump, dari seluruh keunikan ini, Trump ke luar negeri baru hanya mengunjungi negeri peninsula, Arab Peninsula. Kemarin Trump pergi ke
kematian penguburan dari paus ya. Dia tapi sistemnya Trump tidak pernah kemana-mana, belum pernah pergi ke tempat luar negeri yang mana-mana. Jadi ini menjadi pertanyaan saya kembali ke soal bola ini. Bingung gue, kok bisa 5-0 gitu loh. Apa yang terjadi? Kayaknya sedemikian sempurnanya permainannya, tidak ada satu kecokan yang putus, sambung-sambungannya tepat semua. Apakah memang bola ini punya hubungan yang kencang sekali dengan investment? Kalau mau jadi yang terbaik, kalau sudah begitu, wah repot juga buat Indonesia. Berapa yang harus dilakukan PSSI untuk meng-attract pemain-pemain terbaiknya seperti PSG ini? Ini yang menjadi PR saya. Pertanyaan saya juga gitu loh. Kok bisa ya sedemikian hebatnya, seolah-olah bola itu tidak ada satu selap pun. Ini yang menjadi pertanyaan. Lalu ingin saya tanyakan juga, berapa kira-kira satuan investasi yang harus dikeluarkan untuk memanage, ya mungkin katakanlah 11 kali 2 ya, 22 orang pemain terbaik untuk kemudian menjadi juara dunia, juara Eropa paling nggak sekarang ini. Seberapa lama dengan cara ini bisa membuat PSG jadi juara yang sesungguhnya, ya aku nggak tahu. Aku bertanya-tanya saja ini. Yang pasti keki deh. Si Inter Milan kalah begitu aja, keok 5. Ya, sedih nih. Ya, tapi juga menjadi inspirasi, apakah memang fulus menjadi kunci kemenangan, ataukah fulus otak terus kemudian keberanian, kita nggak tahu. Konon katanya untuk sepak bola ini Sheikh Qatar itu langsung mengikuti secara detail perkembangan dari PSG ini. Dia ikut terlibat untuk mengkaji, mendiskusikan. Bayangkan seorang raja ikut terlibat loh. Jadi ya mudah-mudahan juga Indonesia tidak hanya Erick Thohir, tapi Pak Prabowo juga terlibat ya. Oke Pak, ini pride bangsa juga. Terima kasih.